Katanya bikin badan sehat, testimoninya bikin pinggang ramping. Tapi ternyata waspadalah, waspadalah, waspadai makanan ini. 1. Jus buah kemasan. Manis tapi berbahaya. Pertanyaannya, mengapa jus buah kemasan bisa meningkatkan berat badan meskipun berasal dari buah? Jawabannya, jus buah kemasan seringkali diproses sedemikian rupa sehingga menghilangkan sebagian besar serat yang terdapat dalam buah utuh. Akibatnya yang tersisa adalah gula alami buah yang langsung diserap tubuh tanpa penghambat alami dari serat. Selain itu, banyak jus kemasan yang mengandung gula tambahan atau sirup jagung yang tinggi fruktosa. Ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat dan memicu penyimpanan lemak. Jika ingin minum jus, buat sendiri di rumah tanpa tambahan gula dan tetap sertakan ampasnya agar seratnya tidak hilang. Mengapa di rumah sakit lebih sering diberikan jus daripada buah? Nah, saat di rumah sakit, pasien seringkali diberikan jus buah dibandingkan buah utuh. Hal ini sebenarnya tergantung pada kondisi medis yang sedang dialami oleh pasien. Berikut beberapa alasan utama mengapa jus lebih sering diberikan, yaitu lebih mudah dicerna. Saya punya teman yang dirawat karena gangguan pencernaan. Nah, makanan dengan serat tinggi seperti buah utuh bisa sulit dicerna. Jus yang sudah disaring lebih mudah diserap tubuh tanpa membebani sistem pencernaan. Memberikan energi cepat. Jus mengandung gula alami dari buah yang cepat diserap tubuh, sehingga bisa menjadi sumber energi instan bagi pasien yang lemah atau tidak bisa makan dalam jumlah banyak. Menghindari resiko tersedak. Pasien dengan kesulitan menelan, biasanya penderita stroke atau penyakit saraf lainnya, lebih mudah mengkonsumsi cairan daripada makanan padat. Jus menjadi pilihan minuman dibandingkan buah utuh yang membutuhkan proses mengunyah lebih lama. Kontrol asupan nutrisi. Dalam beberapa kondisi medis seperti penyakit ginjal atau diabetes, asupan kalium, serat, atau gula perlu dikontrol dengan ketat. Rumah sakit bisa menyesuaikan komposisi jus agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasien dibandingkan buah utuh yang kandungannya lebih sulit dikontrol. Kemudian mempermudah pemberian nutrisi melalui selang. Pasien yang tidak bisa makan secara normal mungkin menerima makanan melalui selang nasogastrik atau gastrostomi. Dalam kasus ini, makanan cair seperti jus lebih mudah dimasukkan dibandingkan makanan padat. Nah, bagi kita yang sehat, meskipun jus memiliki manfaat tertentu dalam kondisi medis tertentu atau dalam jangka panjang, lebih baik tetap memilih buah utuh karena kandungan seratnya yang lebih tinggi dan efek kenyangnya yang lebih baik. 2. Granola. Makanan sehat yang syarat kalori. Pertanyaannya, apakah granola yang Anda konsumsi setiap hari benar-benar sehat atau malah menyumbang kalori berlebih? Yap, granola memang terbuat dari bahan sehat seperti oat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Tetapi banyak merek komersial menambahkan gula, minyak, dan bahan tambahan lain yang meningkatkan jumlah kalorinya secara signifikan. Pantesan enak ya. Dalam satu porsi kecil granola bisa terkandung hingga 500 kalori, terutama jika ditambah dengan madu, sirup, atau buah kering yang sudah diawetkan dengan gula. Mengkonsumsi granola secara berlebihan bisa menyebabkan asupan kalori harian melebihi kebutuhan tubuh yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan berat badan. Nah, untuk solusinya, pilih granola rendah gula dan rendah lemak atau dibuat sendiri di rumah dengan memanggang oat, kacang-kacangan, dan biji-bijian tanpa tambahan gula atau minyak berlebih. Perlu diingat, meskipun granola ini memiliki kandungan kalori yang lebih rendah dibandingkan beberapa merek lainnya, tetap penting untuk memperhatikan ukuran porsi dan bahan tambahan saat mengkonsumsinya untuk menjaga asupan kalori tetap terkendali. 3. Yogurt rasa. Yogurt yang ada rasanya. Terlihatnya sih sehat, tapi banyak gula. Bagaimana cara memilih yogurt yang baik untuk kesehatan dan tidak bikin gemuk?
Ya, yogurt memang dikenal sebagai makanan sehat karena mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Namun banyak yogurt berperasa yang dijual di pasaran sebenarnya mengandung banyak gula tambahan. Seringkali sebanyak 1 hingga 2 sendok makan per porsinya. Nah, gula tambahan ini bisa meningkatkan kadar insulin dalam tubuh yang mendorong penyimpanan lemak di area perut. Ini ada pilihan cerdas untuk tetap bugar. Rina, seorang wanita berusia 50-an, selalu memulai paginya dengan jogging di taman dekat rumah. Baginya berlari adalah cara terbaik untuk menjaga kebugaran dan menjernihkan pikiran. Setelah jogging selesai, Rina selalu menyempatkan diri untuk sarapan sehat. Ia punya kebiasaan lama, menikmati semangkuk yogurt rasa stroberi yang manis dan lembut. Ini sehat, pikirnya. Toh yogurt baik untuk pencernaan. Namun suatu hari, saat berbincang dengan temannya Santi di kafe setelah jogging, ia terkejut. Kamu tahu nggak, Rin? Yogurt berperasa itu banyak gulanya, kata Santi sambil menyeruput teh hijau. Ah, masa sih? Kan ini yogurt, pasti sehat, jawab Rina penasaran. Santi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan label gizi dari salah satu merek yogurt favorit Rina. Lihat ini, dalam satu porsi kecil aja udah ada 20 gram gula. Itu setara dengan hampir 2 sendok makan gula pasir. Ah, mata Rina membesar. Serius? Pantas aja berat badanku gak turun-turun. Padahal aku sudah rutin jogging. Santi mengangguk. Yogurt memang sehat. Tapi kalau banyak gulanya, itu malah bisa bikin tubuh menyimpan lemak. Sejak saat itu Rina mengubah kebiasaan sarapannya. Ia merasa lebih segar dan kenyang lebih lama setelah jogging. Beberapa minggu kemudian ia mulai merasakan perbedaannya. Tubuhnya terasa lebih ringan, pakaiannya lebih longgar, dan yang terpenting ia lebih bertenaga untuk menikmati hobinya. Jadi pilihlah yogurt tanpa pemanis ya, atau yogurt yang plain. Jika ingin rasa manis, tambahkan buah segar seperti stroberi, blueberry, atau sedikit madu alami dalam jumlah yang terkendali. 4. Salad dengan dressing berlemak. Tidak selalu sehat. Salad juga sering dianggap sebagai pilihan makanan sehat karena kaya akan serat, vitamin, dan mineral dari sayuran segar. Benar, itu bukan mitos. Tapi tanpa disadari, banyak orang menambahkan dressing tinggi lemak seperti mayones, saus keju, atau saus berbasis krim yang justru membuat kalorinya melonjak drastis. Misalnya, 1 sendok makan mayones saja bisa mengandung hingga 100 kalori atau lebih. Jika Anda memberikan beberapa sendok dressing tambahan, kalorinya bisa dengan mudah melebihi sepiring nasi goreng. Akibatnya, alih-alih menjadi menu diet yang menyehatkan, salad malah bisa berkontribusi pada kenaikan berat badan. Selain itu, banyak dressing kemasan juga mengandung gula tambahan, pengawet, dan minyak olahan yang dapat meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh. Nah, untuk menikmati salad yang benar-benar sehat, pilihlah dressing yang lebih ringan dan alami, seperti minyak zaitun dengan perasan lemon, cuka apel, atau yogurt tanpa pemanis sebagai alternatif pengganti dressing berbasis krim. Dengan begitu, salad tetap lezat dan segar tanpa memberikan beban kalori yang berlebihan. Anda juga bisa menggunakan yogurt tanpa pemanis sebagai alternatif dressing yang lebih rendah kalori. 5. Roti gandum. Tidak selalu lebih baik loh. Banyak orang menganggap roti gandum selalu lebih sehat dibandingkan roti putih. Namun beberapa produk roti gandum di pasaran sebenarnya masih menggunakan tepung olahan dengan tambahan gula dan pengawet. Roti gandum asli seharusnya mengandung biji-bijian utuh yang tinggi serat dan rendah gula. Namun banyak roti gandum yang masih mengandung tepung putih dalam jumlah besar. Hanya diberi tambahan sedikit serat agar tampak lebih sehat. Maka solusinya, pilihlah roti gandum utuh yang memiliki kandungan serat tinggi. Setidaknya 3 gram serat per porsi. Dan tanpa tambahan gula. Periksa daftar bahan pada kemasan
dan hindari produk yang mengandung tepung gandum yang diperkaya atau sirup jagung tinggi fruktosa. 6. Minuman rendah lemak. Bisa tinggi gula loh. Pertanyaannya, apa yang harus saya hindari dalam makanan berlabel rendah lemak ini? Nah, jawabannya adalah produk berlabel rendah lemak seringkali dipasarkan sebagai pilihan sehat. Tapi kenyataannya, produsen makanan sering menggantikan lemak dengan gula tambahan untuk menjaga rasa. Misalnya, yogurt rendah lemak atau susu rendah lemak sering mengandung lebih banyak gula dibandingkan versi full cream. Ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan memicu penyimpanan lemak dalam tubuh. Jadi, jangan langsung percaya dengan label rendah lemak. Bacalah kandungan gizi di belakang kemasan dan bandingkan jumlah gula serta kalori dengan versi full creamnya. 7. Snack bar. Sehat, benar, tapi bisa menjadi bom kalori. Pertanyaannya, snack bar sering dianggap camilan sehat. Tetapi apa tanda-tanda bahwa sebuah snack bar sebenarnya tinggi kalori? Jawabannya adalah snack bar sering dikemas sebagai camilan sehat karena mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, atau buah-buahan kering. Namun, banyak dari produk ini juga mengandung pemanis tambahan, ya, seperti sirup jagung, madu dalam jumlah besar, ataupun minyak terhidrogenasi yang menambah kalori secara signifikan. Beberapa snack bar bisa memiliki hingga 300-400 kalori per batang, yang setara dengan sepiring nasi. Jika dikonsumsi tanpa disadari, berlebihan bisa berkontribusi pada peningkatan berat badan. So, pilih snack bar yang rendah gula, yang kurang dari 5 gram per porsi, dan tinggi serat. Atau alternatif lain, buat deh snack sehat sendiri di rumah dengan mencampurkan kacang-kacangan, biji-bijian, dan sedikit madu alami sebagai pemanis. Nah, kesimpulannya, banyak makanan yang tampak sehat ternyata mengandung gula tersembunyi, lemak tidak sehat, atau kalori tinggi yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan tanpa disadari. Oleh karena itu, penting untuk selalu membaca label nutrisi, memilih makanan utuh, dan menghindari produk olahan yang penuh dengan bahan tambahan. Jika ingin menjaga berat badan tetap stabil dan sehat, utamakanlah konsumsi makanan alami seperti sayuran, buah utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat dari sumber alami. Jangan mudah percaya dengan klaim sehat pada kemasan tanpa memeriksa kandungan terlebih dahulu. Baiklah, kalau Anda ada masukan, saran, ataupun pengalaman yang ingin Anda bagikan, silahkan komen di bawah ini ya. Sharing is caring. Sampai jumpa.